Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari, kelas 2 subtema 3 tugasku sebagai umat agama pembelajaran 1. Nah, sekarang anak-anak simak video pembelajarannya sampai habis supaya nanti mudah paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Lanjut ke pembelajaran. Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Nah anak-anak, agama yang ada dan diakui di Indonesia itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di setiap agama itu memiliki salam yang berbeda-beda. Contohnya, agama Islam itu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agama Kristen Katolik itu salamnya semoga Tuhan memberkati. Kalau agama Hindu itu salamnya Om Swastiastu. Nah, kalau ke agama Buddha dan Konghucu itu salamnya Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Nah, nanti anak-anak bisa pelajari ya salam-salam dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi di sini ya anak-anak, walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama dan jangan sampai perbedaan ini ya kita jadikan perpecahan. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, di sini adalah cerita budaya tolong menolong. Siti dan temannya menolong korban banjir. Diskusikanlah dengan temanmu tentang gambar di bawah ini. Tulislah cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut. Nah, nanti anak-anak bisa membuat cerita ya sesuai dengan gambar ini di buku tugasnya. Nah, sekarang Bapak akan buatkan contohnya. Anak-anak simak dengan baik. Suatu hari Desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti-henti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada Pak RT untuk disumbangkan kepada para korban. Nah, itu tadi cerita sesuai dengan isi gambar ini. Ini contoh yang Bapak buat ya. Nanti anak-anak bisa membuat contohnya selain seperti yang Bapak buat ini. Nanti anak-anak bisa buat di buku tugasnya. Nanti bisa diperlihatkan kepada orang tuanya di rumah. Nah, kita sebagai manusia harus
Nah, kita sebagai manusia harus mau tolong menolong karena manfaat tolong menolong itu sangat banyak. Nah, yang pertama, saat kita menolong orang lain maka harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, ketika nanti anak-anak menolong orang lain yang sedang membutuhkan itu, anak-anak harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, jika kita menolong orang lain, kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Nah, manfaat tolong menolong itu yang pertama, bisa mempererat persatuan dan persaudaraan. Manfaat yang kedua, meringankan beban orang yang kita tolong. Manfaat selanjutnya, membuat hati kita merasa bahagia. Nah, itu tadi ya anak-anak manfaat tolong menolong. Nah, jadi mulai sekarang Bapak harap anak-anak harus bisa saling tolong menolong antar sesama pada orang yang membutuhkan, misalnya tadi menolong korban banjir. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Nah, Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok itu nilainya sama. Nah, yang kelompok yang pertama, Siti itu mengelompokkan uang ini. Ada satu pecahan uang logam yang nilainya Rp100 dan dua pecahan uang logam yang nilainya Rp200. Nah, ketika ini dijumlahkan akan nilainya Rp500. Nah, di kelompok yang kedua itu ada 4 keping uang logam, yang dimana 3 keping ini nilainya Rp100 dan 1 keping ini nilainya Rp200. Jadi nilainya sama ya, yaitu Rp500. Dan di kelompok ketiga, Siti dan teman-temannya mengelompokkan 5 keping uang logam, yang dimana 1 kepingnya ini nilainya sama, yaitu Rp100. Nah, jika dijumlahkan juga hasilnya sama, yaitu Rp500. Dan di kelompok yang terakhir itu ada 1 keping uang logam yang nilainya juga sama, Rp500. Nah, jadi setiap kelompok di atas, setiap kelompok ini ya anak-anak, kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat ini bernilai Rp500. Artinya nilainya ini sama. Kelompok pertama nilainya Rp500, kelompok kedua juga nilainya Rp500, kelompok yang ketiga ini juga nilainya Rp500, dan kelompok yang keempat ini cuma ada 1 keping ya, yang dimana juga nilainya Rp500. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak coba pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Nah, di sini ada kelompok pecahan uang. Nah, dan kita akan menghubungkan uang-uang pecahan berikut ini yang nilainya sama. Nah, untuk mencarinya kita harus tahu dulu ya jumlah uang di masing-masing kelompoknya. Contoh kelompok yang pertama ini kita akan cari jumlahnya dulu. Ada 4 keping uang pecahan Rp100. Jadi kita akan cari dulu ya jumlahnya ini berapa. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Jadi kelompok yang pertama ini jumlahnya atau nilainya keseluruhannya adalah Rp400. Selanjutnya kita akan cari nilai yang di bawahnya, kelompok yang di bawahnya. Di sini ada 3 keping uang Rp200. Jadi kita akan tambahkan saja 200 ditambah 200 ditambah 200. Nah, kira-kira berapa? Mungkin dari anak-anak ada yang tahu. Ya, betul, nilainya adalah 600. Setelah itu kelompok yang ketiga, di sini ada 3 keping uang pecahan Rp100. Nah, kira-kira ketika kita jumlahkan berapakah nilainya? Ya, 100 ditambah 100 ditambah 100. Karena 3 keping ya, berarti kita 100 tambah 100 ditambah 100. Jadi hasilnya adalah nilainya 300. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Di sini ada 1 keping uang logam 500 dan 1 keping uang logam 200. Jadi ketika kita jumlahkan berarti 500 ditambah 200. Kira-kira berapa? Ya, betul, 700. Nah, setelah itu baru kita cari nilai atau jumlah kelompok di sebelah kanan. Nah, yang paling atas dulu, di sini ada 3 keping uang logam yang nilainya Rp200 dan 1 keping uang logam yang nilainya Rp100. Jadi kita akan tambahkan
Jadi 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100. Nah, jadi nilainya atau hasilnya adalah 700. Nah, selanjutnya di kelompok yang kedua. Di sini ada 2 keping uang logam yang nilainya per logam ini, per keping ini nilainya Rp200. Nah, jadi kalau kita jumlahkan untuk mencari hasilnya 200 ditambah 200 karena 2 keping ya. Jadi 200 tambah 200 sama dengan 400. Nah, selanjutnya kelompok yang ini ada 1 keping uang logam 500 dan 1 keping uang logam nilainya Rp100. Nah, jadi kita akan tambahkan saja 500 ditambah 100. Nah, jadi nilainya adalah 600. Nah, kelompok yang terakhir yang ini ada 1 keping uang logam yang nilainya 200 dan ada uang logam 1 keping yang nilainya 100. Jadi kalau kita jumlahkan berarti 200 ditambah 100. Jadi nilainya adalah 300. Nah, setelah kita tahu ya anak-anak nilainya semua ini masing-masing kelompok ini, baru kita akan menghubungkannya. Mana di antara uang kelompok yang ini dan kelompok yang di sebelah kanan ini yang bernilai sama. Kita lihat dari atas. Ini nilainya Rp400. Nah, kita akan cari di sini yang sebelah kanan ini mana yang nilainya Rp400. Kita akan hubungkan. Nah, jadi yang ini ya anak-anak, ini nilainya Rp400. Untuk sebelah kanan ini nilainya Rp400 kelompok yang ini. Nah, selanjutnya kelompok yang kedua nilainya adalah Rp600. Nah, kira-kira dari sebelah kanan, kelompok sebelah kanan ini mana yang nilainya 600? Kita bisa lihat ya dari angkanya. Ya, yang ini. Jadi kelompok yang ini dengan yang ini itu memiliki nilai yang sama. Selanjutnya kelompok yang ketiga itu nilainya 300. Nah, kita akan cari di kelompok yang sebelah kanan ini mana yang nilainya 300 atau memiliki nilai yang sama. Ya, betul sekali, ini kelompok yang ketiga nilainya 300 dan di kelompok sebelah kanan ini yang nilainya 300 adalah yang paling bawah. Ini sudah kelihatan ya anak-anak. Selanjutnya kelompok yang keempat. Nah, kelompok yang keempat ini nilainya adalah 700. Nah, yang di sebelah kanan nilainya yang 700 adalah yang paling atas. Jadi kita tinggal menghubungkannya saja dengan garis ke atas. Nah, jadi begitu ya anak-anak cara kita untuk menghubungkan atau mencari kelompok-kelompok mata uang yang nilainya sama. Budaya tolong-menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, jadi di sini Siti dan teman-temannya ya anak-anak sedang memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, sekarang anak-anak gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Nah, di sini nanti anak-anak bisa membuat gambar imajinatif tentang lingkungan yang terkena banjir. Nah, ini adalah gambar imajinatif. Nah, sekarang apa saja kira-kira yang diperlukan untuk menggambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi. Yang kedua, alat yang dibutuhkan dalam membuat gambar imajinatif adalah buku gambar, pensil, ada penggaris, penghapus karet, pensil warna atau cat atau air atau krayon. Nah, supaya gambar imajinatif lebih menarik atau bagus harus diberi warna. Dari pensil warna bisa, krayon juga bisa, spidol juga bisa ya untuk mewarnai, ataupun kita menggunakan cat air. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Nah, ini tadi alat yang digunakan untuk menggambar gambar imajinatif. Jadi anak-anak sekarang tugasnya adalah membuat gambaran imajinatif tentang lingkungan yang terkena banjir. Jadi ingat ya anak-anak, gambar imajinatif itu adalah gambar yang berasal dari khayalan anak-anak sendiri atau imajinasi dari anak-anak sendiri. Nanti anak-anak bisa menggambar di rumah dan nanti bisa diperlihatkan hasilnya kepada kedua orang tuanya di rumah. Jadi untuk pembelajaran kita pada kali ini ya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali ya di pembelajaran berikutnya di tema 3 subtema 3 pembelajaran
tua. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita kali ini, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya nanti kita bisa belajar bersama. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan nanti video-video pembelajaran yang terbaru dari channel Media Pembelajaran.